Mohon perhatian, Bapak Wali Kota Bandung tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pelantikan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019. Hari ini Senin 20 Februari 2017. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan. Keputusan Wali Kota Bandung nomor 539-Kep.231 Bagian Ekonomi /2017 tentang pengangkatan Saudara Muhsin Al-Fikri Sos Mikom sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019. Wali Kota Bandung menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat Saudara Muhsin Al-Fikri Sos Mikom sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Kedua, menetapkan Saudara Muhsin Al-Fikri Sos Mikom sebagai Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung terhitung sejak ditetapkannya keputusan Wali Kota ini sampai dengan tanggal 29 Februari 2019. Ketiga, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Keempat, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan gaji dan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelima, biaya sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Ridwan Kamil ST MUD ditanda tangani. Pembacaan selesai.
Persiapan pelantikan. Pejabat yang akan dilantik dipersilakan menempatkan diri didampingi rohaniwan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wali Kota Bandung. Saudara Muhsin Al-Fikri Esas Emikom, sebelum memangku jabatan, terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang dianut, yaitu agama Islam. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang ikuti apa yang saya akan ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu, ulangi, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan perusahaan daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan perusahaan daerah Pasar Bermartabat, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan pemerintah, perusahaan daerah Pasar Bermartabat, dan masyarakat Kota Bandung. Rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Senin tanggal 20 Februari 2017, saya Wali Kota Bandung melantik Saudara Muhsin Al-Fikri Esos Emikom sebagai Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode tahun 2016-2019 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung nomor 539/231/bagian ekonomi/2017 tanggal 20 Februari 2017. Saya percaya insya Allah saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Pembacaan perjanjian kinerja oleh Bapak Muhsin Al-Fikri Esos Emikom selaku Ketua Badan Pengawas PD Pasar Bermartabat Kota Bandung.
Perjanjian kinerja. Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Februari tahun 2017, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, Wali Kota Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Muhsin Al-Fikri, SOS MIKOM, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 539 Cap 231 bagian ekonomi /2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung periode 2016-2019. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pasal 1 dan seterusnya. Pasal 5 capaian kinerja, bahwa pihak kedua sanggup dan bersedia untuk mencapai kinerja yang meliputi: 1. Lingkup jabatan. Yang kedua, target kinerja. A. Menjalankan tugas dengan mematuhi ketentuan, peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. B. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. C. Menjalankan tugas dengan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. D. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan PD Pasar Bermartabat yang dilakukan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi termasuk pelaksanaan rencana jangka panjang PD Pasar Bermartabat, rencana kerja dan anggaran keuangan PD Pasar Bermartabat berdasarkan peraturan wali kota serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. E. Merealisasikan kebijakan wali kota di bidang ekonomi kerakyatan. F. Melaksanakan revitalisasi pasar-pasar tradisional secara bertahap dan terukur dengan mengoptimalkan potensi para pedagang. G. Mengintensifkan pengawasan dan kerjasama dengan jajaran direksi dalam upaya menekan kebocoran. H. Optimalisasi potensi pendapatan untuk meningkatkan PAD bagi Kota Bandung. I. Optimalisasi tugas dan fungsi badan pengawas untuk mewujudkan good and clear corporate. J. Mendorong pasar sebagai sarana destinasi wisata dengan menambah jam operasi pasar dan membangun pasar tematik. 3. Etika dan disiplin. A. Mentaati dan atau mematuhi disiplin dalam tugas, menjaga etika dan moralitas kerja dalam melaksanakan tugas. B. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. C. Tidak melakukan perbuatan tercela baik kepada pemerintah maupun masyarakat. D. Sanggup untuk menjunjung tinggi kehormatan dan kewibawaan pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan tugas Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung. Pasal 6. Sanksi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pembina BUMD Kota Bandung, ternyata pihak kedua tidak menunjukkan kinerja yang baik, mengakibatkan tidak terpenuhinya pencapaian target kinerja, maka pihak kedua selaku pemegang jabatan dapat diberhentikan dari jabatan oleh pihak pertama selaku pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, disertai dengan pertanggungjawaban baik material maupun non material sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kinerja ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dibuat dalam 2 rangkap bermaterai secukupnya
Keduanya berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua. Pihak pertama Muhammad Ridwan Kamil STMUD, pihak kedua Muhsin Al-Fikri SOS MIKOM. Masing-masing belum ditandatangani, pembacaan selesai. Prosesi pelantikan selesai. Kemudian kita simak bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Bandung, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, yang saya hormati jajaran direksi dan badan pengawas Kota Bandung, dan juga yang baru dilantik, saya ucapkan selamat. Juga seluruh hadirin dan undangan yang hadir di ruangan yang mulia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan nikmat jabatan yang kita punyai, kita bisa hadir melaksanakan kegiatan pelantikan badan pengawas PD Pasar Bermartabat. Selaku penanggung jawab dari sisi utama keseluruhan PD Pasar Bermartabat, saya mengucapkan selamat bertugas dan ditunggu kiprah-kiprah positifnya seperti yang disampaikan saat wawancara dan seleksi badan pengawas yang sudah dilakukan di waktu yang lampau. Dari semua hal, saya hanya mengingatkan dua hal yang akan selalu kami tagih ya kepada PD Pasar di bawah pengawasan para dewan pengawas. Yang pertama adalah reformasi pelayanan, kira-kira itu. Tidak boleh lagi ada yang manual-manual, sekarang sudah eranya digital. Tidak boleh lagi ada kutipan-kutipan manual, semua bentuknya sudah transfer. Tidak boleh lagi ada praktek-praktek yang di luar aturan, ya, apapun bentuknya dan seterusnya. Yang kedua, ukuran keberhasilan adalah pembangunan dan inovasi pasar-pasar yang baru. Tahun ini secara fisik kita targetkan di akhir tahun 2017 minimal 4 pasar harus sudah selesai. Ini mohon kerja keras dari direksi dan badan pengawas. Satu adalah pasar Ciaur Gelis, kedua adalah pasar Palasari, tiganya adalah pasar Kiara Condong, dan keempat terakhir adalah pasar di Cicerah, kira-kira begitu. Itu melengkapi tambahan beberapa pasar yang juga dikerjakan di 2017 tapi selesainya mungkin di 2018. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah PD Pasar, oleh karena itu gunakan sistem manajemen modern, yaitu menyewa konsultan profesional untuk memanage proyek sejak dalam proses perencanaan. Jadi konsultan itu jangan diajak pada saat proyek mau groundbreaking, justru persiapan dilakukan oleh manajemen proyek namanya, ya, bukan hanya manajemen konstruksi, kira-kira begitu.
Saya terus terang bersama Pak Wakil sudah terlalu panjang mengasuh ya PD Pasar Bermartabat dengan permasalahan internalnya selama 2 tahun pertama yang mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat dan perubahan-perubahan yang diharapkan oleh masyarakat menjadi terlambat. Sekarang sudah tidak punya waktu lagi, tersisa 2017 dan sebagian 2018. Tolong buktikan bahwa bapak-bapak tidak maksudnya harus membuktikan apa-apa yang pernah disampaikan saat wawancara. Jangan hanya janji-janji manis saja meyakinkan, tapi realita di lapangan tidak sama atau tidak sinkron. Nah, oleh karena itu kuncinya kerja keras. Ingat, pimpinan akan selalu mengawasi setiap minggu, memastikan ada progres dan lain sebagainya. Dan badan pengawas juga saya minta proaktif Pak, ya tidak pasif. Lebih baik punya dewan pengawas yang cerewet daripada punya dewan pengawas yang pendiam, kira-kira begitu. Karena kami menugasi Bapak Ibu untuk memastikan bapak-bapak yang menjadi dewan pengawas adalah perpanjangan tangan wali kota dan wakil wali kota. Karena kami tidak mungkin mengikuti semua prosedur, semua kegiatan, karena ada 800 urusan yang dititipkan negara kepada wali kota dan wakil wali kota. Untuk urusan pasar dititipkan rutinitas hariannya kepada dewan pengawas. Jadi dewan pengawas pun seharusnya minimal sebulan sekali lapor, ya, jangan ngampong gitu. Dewan pengawas ini harus lapor minimal sebulan sekali, melaporkan hasil audit, hasil telaahan, supaya kami terupdate situasi di PD Pasar gitu ya. Jangan hanya pada saat akhir tahun atau di acara-acara rapat kerja tahunan gitu. Justru kami harus memantau kinerja-kinerja dari PD Pasar melalui PD Pengawas. Kedua, mana progres-progres yang sifatnya visi yang terkait dengan renovasi atau pembangunan baru yang sudah dijanjikan. Setiap bulan kita akan monitor untuk memastikan. Saya kira itu ya, jadi saya ucapkan selamat atas pelantikannya, ditunggu kinerja-kinerjanya, mudah-mudahan tidak ada lagi problem internal yang menghantui. Sekarang seperti pesan Pak Presiden, isinya hanya kerja dan kerja. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik. Untuk itu, kepada Bapak Muhsin Al-Fikri, Esos Emikom beserta Ibu, disilakan mengambil tempat. Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Forkopimda Kota Bandung atau yang mewakili. Di antos cerewet. Ibu mana?